Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Pisces dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Desember 2021. Readingan ini bersifat general dan energi di sini kolektif ya. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini. Bila perlu kamu cek Sun, Moon, dan Rising kamu ya, karena saya sendiri tidak bisa menjamin bakalan resonate terhadap kamu secara personal. Oleh karena itu diambil yang baik-baiknya gitu ya. Kalau untuk yang kurang baik dijadikan untuk bahan untuk diwaspadai. Oke, untuk Pisces. Ada Five of Wands. Ya, untuk Five of Wands-nya ini seperti konflik yang terjadi. Bisa jadi ini konflik antara kamu dengan orang terdekat kamu ya. Bisa dengan pasangan, bisa dengan partner kerja, bisa juga dengan keluarga, atau bisa juga dengan diri kamu sendiri. Ada semacam teka-teki, ada semacam situasi yang tidak jelas. Bisa jadi ini ada harapan-harapan yang bisa kamu petik sebenarnya, tapi sampai sekarang ini masih tanda tanya buat kamu. Bakalan ada atau enggak rezeki itu, semacam gitu ya. Ya, ada Seven of Swords. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya bekerja sebagai content creator atau working on internet, yang bekerja di lewat internet gitu ya. Ya, ada sisi untuk Seven of Swords ini adalah energi yang cekatan, cerdik, selalu mencari posisi aman, mencari jalan keluar gimana supaya bisa mengatasi masalah. Cuman di satu sisi kadang dia careless, kurang hati-hati. Kalau misalnya ini kan dalam situasi yang agak dangerous gitu ya. Kalau nggak berhati-hati di dalam memanfaatkan posisi di mana kamu bekerja sekarang, tidak berhati-hati juga di dalam bertindak, berkomunikasi, atau menggunakan uang dengan bijaksana, ya bisa jadi ini serigalanya bangun terus menerkam kamu gitu ya. Oke, untuk the devilnya ini adalah energi toxic biasanya yang kita tahu ya, energi dari Capricorn. Tapi kalau di sini ya overall saya ngelihat ini bukan energi toksik, tapi ini lebih ke hasrat yang kamu miliki. Seperti nggak sabaran nih untuk mengetahui sesuatu yang kamu pertanyakan di sini. Ada semacam kebingungan ya. Kamu bingung dengan situasi ini gitu. Bisa jadi kamu bingung dengan pasangan kamu di sini. Pasangan kamu bisa jadi menjanjikan uang atau penangguhan terhadap biaya hidup. Bisa jadi ini dari tempat kerjaan kamu gitu ya. Memberikan kamu iming-iming untuk naik gaji atau naik jabatan, tapi membingungkan, seperti ada kekecewaan yang timbul di sini bagi kamu. Kamu ngerasa ditipu ya. Ini perasaan aja gitu ya. Tapi kan saya nggak lihat di sini kalau kamu ini ditipu atau gimana. Oke, ada Six of Cups. Keinginan untuk selalu hidup bahagia. Ya, pengen everything is in peace gitu, nggak pengen terlibat yang namanya konflik-konflik ini dengan orang-orang sekitar. Dan ada Page of Cups. Ini adalah kesempatan atau penerapan penerapan atau petunjuk baik. Ini bisa juga ini situasi yang membawa suasana baru atau kamu mendapatkan pesan atau berupa intuisi ya, bahwa akan ada hal-hal baik ini yang akan kamu dapatkan di minggu ini. Apa yang merupakan teka-teki, pertanyaan atau situasi yang membingungkan di sini akan kamu temukan. Ya, ada Lovers. Ya, di satu sisi saya ngelihat di sini walaupun ada situasi yang membuat kamu bingung, ada penantian kamu terhadap sesuatu yang belum jelas, tapi di satu sisi untuk beberapa di antara kamu senantiasa tetap menjalankan peran kamu ya, atau tanggung jawab kamu ya, dan in the end ya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Kalau bisa jadi ini ya, apa yang merupakan pertanyaan, tanda tanya di sini, ini kamu dapatkan di minggu ini untuk Nine of Pentacles. Tapi sepertinya kurang bahagia banget gitu ya, kurang puas gitu.
apa yang kamu harapkan itu enggak 100% sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya, oke. Saya klarifikasi untuk setiap kartu ya. Untuk Pisces. Oke, ada Three of Wands, Nine of Cups. Ada Seven of Wands, Nine of Wands, dan Nine of Pentacles. Ya, ada penantian kamu ini terhadap sesuatu. Ya, bisa jadi transaksi jual beli gitu ya, atau keberuntungan, atau bisa jadi uang kamu yang sudah kamu tanamkan sama orang lain, atau piutang ya. Kamu tunggu-tunggu di sini nih, nggak jelas, nggak pasti gitu ya. Sementara kamu punya banyak beban, tanggung jawab yang harus dipikul. Ya, kamu mengharap-harapkan ini nih muncul. Untuk beberapa di antara kamu ada juga nih yang mengharapkan adanya peluang baru atau kesempatan baru untuk berkarir ya. Ada semacam impian atau passion ya, semacam passion di sini untuk kamu kerjakan. Kamu pengen bekerja di bidang yang kamu senengin. Ada beberapa di antara kamu nih yang senang bekerja di dunia art, yang berbau seni ya, atau musik, atau hal-hal yang berbau artistik seperti spirituality juga. Bisa jadi kamu pengen jadi tarot reader, pengen buka konten gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya lihat nih pengen pekerjaan itu yang nyaman, comfortable, tapi bisa menghasilkan. Ya, kamu nggak susah-susah payah gitu harus kesana kesini gitu ya. Ada Seven of Wands ya. Tapi apa yang menjadi harapan kamu di sini ya? Yaitu peace, kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kamu bisa memenuhi semua tanggung jawab kamu ini terwujud, bisa kamu atasi, tapi harus ada usaha di sini untuk Seven of Wands. Seven of Wands adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dia diberkati atau diberkahi kemampuan untuk keluar dari berbagai masalah gitu. Dan kalaupun misalnya ada beban atau tanggung jawab atau sesulit apapun, dia itu akan selalu dengan cara-cara yang lihai, yang cerdik ya. Ini adalah energi licik ini sebenarnya. Licik kan nggak selalu negatif ya. Ya, energi yang lihai. Dia ini akan selalu mencari jalan keluar dia. Ya, semacam gini gitu. Seperti tikus gitu ya. Selalu bisa lari gitu ke sana ke sini gitu. Lari dari musibah gitu. Ya, bukan berarti di sini pengecut maksud saya ya, enggak. Tapi menyelamatkan diri dari masalah. Ini bagus nih. Ada Page of Wands. Ya, ini energi yang berapi-api. Ya, ada energi yang antusias, yang sangat membara ya. Ada keinginan untuk juga ini menumbuh kembangkan semangat dari dalam gitu terhadap tanggung jawab atau karir yang kamu pegang sekarang. Itu seperti bertumbuh rasa cinta kamu di sini gitu ya, bertumbuh rasa tanggung jawab itu ya. Jadi beberapa di antara kamu ini bisa jadi bekerja di suatu institusi atau perusahaan, ada kerjaan yang menumpuk nih ya, serasa berat sekali, membebani sekali. Bisa nggak saya kerjakan ini ya, aduh stres sekali gitu ya. Tapi in the end ya, kamu berpikir bahwa aduh kalau saya berdiam diri di sini terus, saya nggak keluar, saya nggak melakukan apa-apa ya, yang ada bakalan stuck di sini nih gitu ya. Mau nggak mau aku harus kerja. Dan ya in the end saya ngelihat di sini ada keberhasilan ya, ada kesuksesan. Kamu bisa memenuhi tanggung jawab, kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu di sini dengan baik. Ada hasilnya. Nine of Pentacles. Ini Nine of Pentacles lagi ya. Wow, luar biasa ini. Jarang-jarang loh kartu itu ketemu dengan kartu yang sama. Ya. Cuman di sini keberhasilan itu seperti yang saya katakan tadi ya, tidak akan ada kalau tidak diusahakan. Dan orang-orang di sekitar kamu itu erat sekali dengan keberhasilan kamu ya. Ini ngebantu kamu
dan ya jangan melupakan mereka lah gitu ya. Ketika kamu berhasil atau ketika kamu mendapatkan berkat atau rezeki, jangan melupakan mereka, karena berkat itu nggak senantiasa kita bisa create sendiri kan, tapi ada channel-channel yang ngebantu kita gitu ya. Saling ngebantu, saling nge-support gitu. Kalau saya ngelihat di sini sepertinya ini energi dari Capricorn, Virgo, Taurus ya, yang membuka jalan keberuntungan itu. Bisa jadi rezeki ini datang dari energi itu di minggu ini. Hal yang kamu nanti-nantikan dari energi Capricorn, Taurus, Virgo ini nampak di sini. Wow. Bisa jadi ini adalah piutang yang kamu tunggu-tunggu sebelumnya ya. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ada Knight of Cups dan juga Queen of Pentacles. Knight of Cups-nya ini adalah cita-cita kamu terwujud atau apa yang kamu inginkan itu terkabulkan, kamu dapatkan di minggu ini ya. Bisa jadi ini ya seperti rezeki atau gaji dari pasangan kamu nggak kelar-kelar sebelumnya ya. Ibaratnya kamu mengerjakan suatu proyek atau pasangan kamu gitu, tapi enggak kunjung jelas ini sebenarnya ada gaji apa enggak sih gitu ya. Jadi teka-teki buat kamu jadi bingung dengan situasi ini. Kamu pergi kerja terus tapi kok nggak ada hasil gitu. Nah, di sini saya lihat ada hasil nih di minggu ini. Bisa jadi cair nih di minggu ini ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Pisces ya. Spiritual guidance untuk Pisces. Ya, untuk Pisces sendiri secara ya planet yang ngerul kamu adalah Neptune. Ini cenderung bergerak dia lambat. Ya, kalau misalnya ada tantangan atau harapan-harapan kamu pengen kaya, pengen meraup harta yang banyak gitu, kadang hambatan kekecewaan atau bumpy roads itu mengikuti itu. Kadang ini yang mengakibatkan perjalanan itu terasa slow dan bisa membuat kita ngerasa kecewa atau bingung dengan situasinya ini ya. Ini sebenarnya Tuhan itu berpihak sama aku apa enggak sih gitu ya kan. Padahal sebenarnya iya gitu, karena kamu mendapatkan keberuntungan di sini. Wow, ada the word nih. Ya. Dan Page of Pentacles dan the Moon. Wow. Oke, untuk the wordnya ini a brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, to be proud of yourself ya. Sebenarnya untuk beberapa di antara kamu ya yang ingin menggeluti dunia lain ya, karir yang lain, kamu sebenarnya udah bekerja suatu perusahaan atau institusi, tapi itu bukan passion kamu. Kamu pengen sesuatu yang berhubungan dengan seni atau dunia artistik, atau jadi pengen konten kreator gitu ya. Ya nggak salah kan dibuat jadi sampingan gitu. Mungkin kamu merasa waktu kamu nggak cukup, sumber kamu kurang cukup, tapi di sini kartu kamu mengatakan ya untuk the world, kesempatan itu terbuka lebar untuk kamu ya, dan semesta itu welcome sama kamu ya. Tinggal kamu nih, kamu mau berusaha apa enggak, kamu mau membagi-bagi waktu itu apa enggak gitu dengan baik gitu ya. Kamu bebas nih mau melangkah dari mana ke mana ya. Kadang energi pikiran-pikiran negatif itu ya, itu kadang yang membuat kita itu jadi stuck, nggak berbuat apa-apa. Dorongan dari dalam itu sebenarnya udah ada ketukan dari dalam gitu. Hey Pisces, kamu udah, ini adalah waktu yang baik kamu untuk melakukan ini gitu ya. Tapi kamu karena melihat situasi atau ada beban di luar ini, tanggung jawab keluarga atau kebutuhan hidup, jadi kamu tertutup dia ini niatan tadi gitu ya. Ya, karena di minggu ini ya kamu berhasil menyelesaikan tanggung jawab atau tugas kamu dengan baik ya, artinya kamu memperoleh kebahagiaan ya. Ada the word nih. Bagus banget. Oke, ada Page of Swords, logical, perceptive, insightful, blunt and exciting, intellectual, challenge, brilliant insights, information that you need but might be challenging
to receive. Review all documents very carefully. Iya, untuk beberapa di antara kamu yang pengen menggeluti dunia-dunia lain ya, pengen job sites, pengen menggeluti pekerjaan lebih dari satu, saya minta maaf untuk suara dari luar ya. Oke. Coba dipertimbangkan lagi, mana dipilah-pilah gitu ya, mana kira-kira yang cocok dengan waktu atau kemampuan kamu. Ada nih soalnya beberapa di antara kamu mau kerjain banyak bidang juga gak masalah gitu, yang penting harapan-harapan kamu terwujud, yaitu pengen kehidupan yang stabil. Kamu memikirkan jangka panjangnya ke depan gitu, untuk masa depan kamu ya. Oke. Ya dipertimbangkan dengan matang ya. Untuk beberapa di antara kamu juga ini yang ada semacam tawaran ya, ada nih bakalan yang menawarkan kerja ini sama kamu ya. Ada juga ini yang transaksi jual beli properti atau tanah, rumah ya, bakalan ada gitu ya. Ya direview lagi dokumen-dokumen ini dengan hati-hati, jangan sampai salah langkah gitu ya, karena ada Page of Wands nih, bisa bertindak impulsif. Dan juga Seven of Swords, perlu berhati-hati di dalam membuat suatu tindakan, keputusan, dan juga menggunakan uangnya, jangan boros atau jangan terbawa hasrat lah untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu signifikan atau penting ya. Ada an exciting intellectual challenge, brilliant insight information that you need but might be challenging to receive. Terkadang gini ya, semakin banyak beban yang kita miliki ya, ada bumpy roads gitu ya, ada tantangannya gitu ya. Itu justru yang menantang kita untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa, atau semakin bijaksana, atau semakin semakin berwawasan. Dengan tantangan atau dengan beban yang kita pikul ini, kita akan senantiasa belajar mencari jalan keluar atau menciptakan strategi-strategi tertentu yang cocok dengan situasi atau masalah kita. Iya kan? Karena setiap masalah pasti memiliki solusi yang berbeda-beda gitu. Dan kita selalu memiliki masalah yang berbeda-beda dari hari ke hari, minggu ke minggu gitu. Ya, ini bagus banget ini gitu ya kan? Oke, ada the moon. Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine, and as a reward will let go of your fears, revelations that will make everything clear. Ya, dengarkan kata hati kamu, dari intuisi kamu. Ya, perhatikan tanda-tanda dari pesan-pesan fisik bisa jadi ya, atau dari mimpi, lewat mimpi. Ya, jangan terlalu banyak khawatir nih, seperti ada kekhawatiran yang melanda gitu untuk beberapa dari Pisces di sini ya. Ini sanggup nggak aku mengerjakan ini ya? Aduh, sanggup nggak aku memenuhi kebutuhan ini ya? Aduh, cukup nggak uangku ini ya untuk keperluan sebulan ini? Aduh, ini udah malah udah mau tahun baru lagi, udah mau acara Natal lagi, kebutuhan anak banyak nih, beli baju, beli ini, beli itu gitu ya kan? Iya. Dengarkan kata hati kamu dan jangan khawatir, tenangkan diri ya, lepaskan kekhawatiran kamu ya. Dengan situasi yang tenang, kamu akan memperoleh jawaban-jawaban yang jelas ya, atau memperoleh pesan-pesan dari dalam hati kamu gitu. Kalau kamu kadang gitu, kita mau ngerasa khawatirnya luar biasa gitu ya, berlebihan gitu, tapi dalam hati itu berkata, udah nggak apa-apa itu, tenang aja gitu ya. Coba sesekali, saya pikir, saya rasa ya, setiap orang pernah mengalami itu gitu. Kalau saya sendiri ya kayak gitu, saya pernah kehilangan handphone ya, dicuri dari rumah gitu ya. Saya panik banget, panik, tapi hati saya berkata, udah tenang aja, itu bakalan kembali. Terus di satu sisi saya berpikir lagi, gimana caranya kembalinya gitu, namanya pencuri, kalau udah di tangan gak akan mungkin dibalikkan gitu. Tapi itulah, ada aja cara kerja alam semesta itu ya, cara kerja Allah atau Tuhan itu untuk memenuhi keinginan kita atau memenuhi doa-doa kita ya. Jadi itu dia ya. Ternyata itu kata hati saya tadi yang berkata, it's fine, gak apa-apa. Dan akhirnya ya saya dapat handphone saya kembali gitu, dibalikkan langsung sama orangnya. Ya, oke.
itu aja sih untuk Pisces di minggu ini. Semoga ini bermanfaat ya dan resonate buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Ya itu aja sih. Tetap bersemangat untuk Pisces dan semoga kalian di minggu ini berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.